Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah dari Yahweh Elohim, pencipta langit, bumi, dan kita sekalian. Turunlah kepada kita anugerah dan damai sejahteranya yang tidak berkesudahan. Dan ibadah ini kita habiskan di dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Bapa surga, hormat bagi Sang Putra, hormat bagi Roh yang kudus, Tuhan kita yang esa. Haleluya, haleluya, puji-pujian namanya. Hormat bagi Bapa Yahweh, hormat bagi Yeshua, hormat bagi Roh yang kudus, Tuhan kita yang esa. Amanat Agung, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dan seraya mendekat, Yeshua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, saya pergi karena semua bangsa dengan membaptiskan mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dengan mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Amin. Seperti yang tertulis di dalam Matius 18 ayat ke-20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Dan saya percaya kita lebih dari 3, bukan? Dan marilah kita mengangkat pujian penyembahan ini. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Yahweh.
biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi dupa harum bagimu, dan biarlah boleh manis kau dengar ya Tuhan. Dan mulialah namamu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Oh
Mari kita bacakan firman Tuhan, responsoria, di mana saya membacakan yang pertama, Jemaat membacakan yang kedua dan seterusnya. Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai 5. Negeri yang tercemar. Katakan, lihatlah, ada seorang pria menceraikan istrinya, dan dia pergi daripadanya dan datang kepada pria lain. Apakah dia masih akan kembali kepada istrinya? Bukankah negeri itu akan menjadi sangat cemar? Namun engkau telah melakukan pelacuran dengan banyak kekasih, dan kembali kepadaku, firman Yahweh. Maka hujan menjadi tertahan, dan hujan akhir tidak turun. Sekalipun dahi seorang wanita amoral ada padamu, engkau telah menolak untuk dipermalukan. Akankah dia mempertahankan murkanya untuk selamanya? Atau akankah dia mempertahankannya sampai akhir? Lihatlah, engkau telah membicarakan dan akan melakukan hal-hal jahat itu, bahkan engkau sanggup. Demikian firman Tuhan. Shalom saudara. Apakah saudara merasakan sukacita hari ini? Amin. Apakah saudara bersyukur pada Tuhan hari ini? Amin. Pada minggu yang telah Tuhan berikan, dan saudara sekalian jemaat semua bisa berada di tempat ini adalah berkat anugerahnya yang luar biasa. Amin. Dan mau bangkit berdiri memuji kemuliaan Tuhan? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus.
Boleh beri tepuk tangan yang meriah di atas kepala. Ini buat Tuhan loh. Haleluya. Saudara bersuka cita hari ini? Masih mau memuji Tuhan? Saya dari dulu memiliki seorang sobat. Dari masa TK punya seorang sobat. SD masih sobat yang STK itu masih menjadi sobat saya. Namun setelah SMP udah beda sekolah, beda komunitas. Jadi sobatnya juga biasa-biasa aja. Ada sobat baru yang saya temuin. Begitu kuliah, kerja, sobatnya berubah-ubah terus saudara-saudara. Dari generasi ke generasi selalu berubah. Tidak ada suatu sobat yang kekal selamanya. Even pasangan hidup kita sekalian akan meninggalkan kita suatu harinya. Jadi namun saudara sekalian tidak perlu khawatir. Ada seorang sobat yang selalu setia, namanya Yeshua. Dan mari kita nyanyikan lagu ini untuk memuliakan nama Tuhan karena Dia adalah sobat yang setia, Yeshua Mashiach. Bisa beri salam ke kanan, ke sebelah kanan kiri saudara untuk memberikan Tuhan itu baik dan Yesus adalah sahabat saya. Mari jemaat, saya undang jemaat untuk duduk kembali. Dan hanya mau nanya, ada yang baru pertama kali hadir pada kebaktian pagi hari ini? Kayaknya belum ada ya. Mungkin minggu depan. Amin.
untuk setelah ibadah, jangan lupa kita ada fellowship di luar, di mana ada sedikit makanan yang disediakan oleh GKH gereja, dan juga ada sedikit bazar yang diadakan oleh gereja juga. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang suka pisang goreng ataupun hotdog, hamburger, itu semua ada nanti pas fellowship. Jadi bukan hanya fellowship sama saudara sekalian, kita juga bisa makan, menikmati kopi, teh, dan cerita-cerita ya. Mungkin sudah seminggu tidak bertemu, mungkin banyak yang kangen ya satu sama lain. Biasanya kalau sudah siang-siang itu bapak-bapak, bukan cuma ibu-ibu loh, bapak-bapak juga pada doyan loh. Padahal sampai jam 1, jam 2 mereka rela menghabiskan weekendnya untuk bersama-sama. Itu berarti persaudaraan kita kuat terjalin, amin. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman. Mari kita siapkan hati dan mari kita bangkit berdiri kembali untuk lagu yang satu ini. Bye.
Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa Yahweh, karena Engkau telah memberi kesempatan untuk kami dapat bersama-sama memuji dan mengagungkan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, supaya firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti dalam hidup kami. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Demi nama Yeshua HaMasyiah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh berkati. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali pada pagi hari ini saya bisa kembali berhadapan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman yang saya beri judul Yeshua menggenapi Taurat. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-17. Matius pasal 26 ayat yang ke-17. Saya akan baca yang demikian bunyinya. Dan pada hari pertama roti tidak beragi, datanglah para murid kepada Yeshua seraya berkata kepadanya, "Di manakah engkau mau kami mempersiapkan bagimu untuk makan Pesak?" Nah, saudara-saudara, kalau kita identifikasi ayat tadi dengan apa yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-44, maka ayat tadi itu bermasalah sebetulnya. Perhatikan, di situ dikatakan dan pada hari pertama perayaan roti tidak beragi, murid-murid datang kepada Yeshua seraya berkata, "Di mana engkau kami mau mempersiapkan bagimu untuk makan Pesak?" Memang kalau kita baca begitu saja rasanya tidak ada masalah. Tapi coba kita klarifikasikan dengan Imamat pasal yang ke-23. Kalau kita membaca pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima, maka di sana dikatakan bahwa Pesak itu terjadi pada tanggal 14 Nisan, di mana bangsa Israel atau bangsa Yahudi keluar dari Mitzrayim atau keluar dari Mesir. Dan di situ ada keselamatan dengan darah anak domba ketika mereka mengolesnya pada ambang pintu atas maupun kanan kiri. Itu ayatnya ada pada Keluaran 12 ayat 5. Kemudian memperkenalkan bahwa Yeshua sebagai anak domba itu di dalam Yohanan atau Yohanes pasal 1 ayat yang ke-36. Dan kalau kita melihat hal yang pertama ini, saudara-saudara, kita tahu bahwa Paskah itu adalah hari kematian. Selama ini kita berpikir bahwa Paskah itu hari kebangkitan. Kalau kematiannya apa kita rayakan? Selama ini Jumat Agung. Padahal bukan. Kalau kita mengacu kepada perjanjian lama, yang dimaksud Paskah adalah kematian Yeshua, bukan kebangkitannya. Nah, kemudian saudara-saudara, ya, Jumat Agung tidak ada dalam firman, apalagi diperintahkan untuk dirayakan. Yang kedua adalah perayaan roti tidak beragi. Jadi di sana ada 7 perayaan. Saya ungkapkan sepintas selalu saja. Perayaan roti tidak beragi yang terkenal dengan Matzah itu jatuh pada tanggal 15 bulan Nisan. Itu ada pada ayat yang ke-6, di mana mereka bangsa Yahudi ini cepat-cepat keluar dari Mitzrayim, dari Mesir, sehingga mereka tidak memungkinkan untuk membuat roti yang beragi. Dan ini mengacu, saudara-saudara, kepada Yeshua sebagai roti hidup. Ada di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Jadi 7 perayaan yang ditulis di dalam kitab
Imamat 23 itu semuanya mengacu kepada Yeshua HaMashiach. Kemudian yang ketiga adalah perayaan buah sulung. Ini adalah persembahan hulu hasil yang jatuh pada tanggal 16 Nisan. Ini kalau di gereja Jawa sudah dilakukan dengan istilah perayaan unduh-unduh. Ya, ini sudah dilakukan sudah cukup lama. Ya, ini merupakan janji Yahweh memberkati bangsa Yahudi meskipun mereka masih berada di padang gurun pada saat itu. Dan ini merupakan panen raya bagi Yahweh. Yang pertama ada di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-8, ayat yang ke-17 dan pasal 13 ayat yang ke-5 dan ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Dan ini mengacu kepada Yeshua sebagai buah sulung kebangkitan. Jadi justru perayaan kebangkitan itu dirayakan pada tanggal 16 Nisan, yaitu setelah perayaan roti tidak beragi. Ini ayatnya ada dalam kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Itu perayaan yang keempat yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Kemudian yang keempat ini Pentakosta, yaitu 50 hari setelah perayaan buah sulung. Ini memperingati tentang turunnya Torah di Sinai. Kita bisa melihat ayatnya di dalam Keluaran 24 ayat yang ke-12, Keluaran 31 ayat yang ke-18. Dan ini mengacu kepada turunnya Ruach HaKodes. Ya, kejadian itu berbicara tentang turunnya Ruach HaKodes yang tertulis di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Cuman yang membedakannya, saudara-saudara, kalau turunnya Torah pada saat itu sekitar 3.000 orang mati. Itu ada pada Keluaran 32 ayat yang ke-28. Sementara turunnya Ruach HaKodes sekitar 3.000 orang diselamatkan. Ya, jadi ini ada kaitannya. Ini adalah perayaan yang keempat. Kemudian yang kelima adalah perayaan peniupan nafiri yang jatuh pada tanggal 1 Tisri yang terkenal dengan Tahun Baru Yahudi, di mana orang-orang Yahudi mempercayai sebagai hari lahirnya dunia, ya, lahirnya bumi. Dan ini mengacu kepada Yeshua sebagai mempelai dengan tiupan shofar oleh malaikat. Jadi nanti pada saat Yeshua datang kembali seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16, itu merupakan masa di mana peniupan nafiri 1 Tisri itu terjadi. Jadi ada kaitannya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena itu saya selalu mengatakan antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak boleh diputus. Sekarang ini ada banyak sekali orang yang memutus perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada yang menekankan hanya Yeshua saja. Kalau ditanya siapa itu Bapa? Bapa itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa namanya? Yesus. Ya, ini tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sebaliknya ada orang yang menekankan hanya Bapa Yahweh saja. Yeshua ditolak. Dan ini juga tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kitab suci. Kemudian perayaan yang keenam adalah pendamaian yang dikenal dengan perayaan Yom Kippur yang jatuh pada tanggal 10 Tisri, di mana pada saat itu imam besar masuk ke ruang Maha Kudus sebagai Kohen Gadol atau sebagai imam yang maha besar yang menjadi juru damai antara manusia dengan Elohim. Dan ini saudara mengacu kepada Yeshua sebagai imam besar, pengampun dosa untuk menyelamatkan manusia. Ayat-ayatnya ada dalam kitab Ibrani 2 ayat yang ke-17, ayat pasal yang keempat ayat 14, pasal 5 ayat 5, dan ini berbicara juga tentang satu-satunya keselamatan di dalam Kisah 4 ayat yang ke-12, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan kecuali dalam nama siapa? Yeshua HaMashiach. Ya, kemudian perayaan yang ketujuh adalah Tabernakel yang terkenal dengan Sukkot atau Pondok Daun yang jatuh pada tanggal 15 Tisri, dan ini dirayakan selama 1 minggu untuk memperingati pemeliharaan dan perlindungan Bapa Yahweh
dalam tiang awan dan tiang api pada saat mereka melangkah keluar di padang gurun pada saat itu. Dan ini mengacu kepada Yeshua yang memelihara dan melindungi umat manusia agar sampai ke sorga. Dan dalam masa inilah Yeshua dilahirkan ke atas muka bumi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, kalau kita kembali ke atas tadi, saudara-saudara, bagaimana mungkin murid-murid menyiapkan makan Pesak di hari pertama perayaan roti tidak beragi, sedangkan Pesak sendiri seharusnya terjadi sehari sebelum perayaan roti tidak beragi. Jadi kalau kita melihat selanjutnya, seharusnya murid-murid Yeshua mempersiapkan makan Pesak sebelum hari pertama perayaan roti tidak beragi yang pada saat itu jatuh pada tanggal 15 Nisan. Jadi kalau kita mengacu kembali kepada ayat tadi, Matius atau Matius 26 ayat yang ke-17, itu terbalik, saudara-saudara. Nah, sebetulnya hal ini itu sudah langsung membuktikan kepada kita, bagi saya khususnya secara pribadi, bahwa perjanjian baru bukan ditulis dalam bahasa Yunani. Nanti kita akan sampai ke situ. Kita lihat terlebih dahulu bahwa persiapan yang ditulis dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-17 yang dimaksud seharusnya kalau mengacu kepada kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 11, khususnya pada ayat yang ketiga, seharusnya masih tanggal 10 dan tidak bertentangan dengan Imamat pasal yang ke-23, yaitu memperingati bangsa Israel keluar dari Mitsraim menuju ke tanah perjanjian. Ini kelihatannya ayat biasa, tetapi sangat fatal, saudara-saudara. Kalau ada orang yang jeli kemudian diklarifikasikan begitu, lalu itu dipergunakan untuk menyerang kita, maka kita jadi bingung sendiri. Apalagi kalau yang dihadapi adalah teolog-teolog yang tidak mengakui Yeshua HaMashiach sebagai Elohim. Kadang kita jadi bingung, iya, kenapa bisa perbedaan seperti itu, malah bertolak belakang. Kemudian juga misalkan tentang silsilah dari Yeshua HaMashiach. Kalau saudara membaca di dalam kitab Matius dengan kitab Lukas, itu berbeda, saudara-saudara. Dan ini seringkali dijadikan dasar oleh orang yang tidak mengenal kebenaran, yang berusaha untuk meruntuhkan iman kita semuanya kalau kita tidak mengetahui jawabannya. Padahal itu berbicara tentang yang satu ditinjau dari garis silsilahnya Yosef, yang satu diambil dari garis silsilahnya Miriam. Tetapi karena orang tidak tahu, seringkali orang-orang yang kurang menyelidiki kitab suci akan dibenturkan dengan hal-hal yang demikian. Oleh karena itulah maka pada pagi hari ini perlu saya menyampaikannya, karena seringkali itu dijadikan dasar untuk meruntuhkan iman kita. Nah, coba sekarang kita kembali lagi ke kitab Matius atau Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-27. Ini terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Di situ dikatakan, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yeshua kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ini kalau terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang kita bandingkan dengan terjemahan dari King James Version. Di situ dikatakan, now the first day of the feast of unleavened bread, the disciples come to Jesus, saying unto him, where wilt thou that we prepare for thee to eat the Passover? Semua pada intinya menghasilkan terjemahan yang sama, saudara-saudara. Dan ternyata hal itu bisa terjadi oleh karena selama ini orang mengacu kepada kodeks Textus Receptus atau kodeks apapun, sianitikus atau siani kucing atau apa saja, pokoknya selalu mengacu kepada hal-hal yang berbau Yunani. Nah, oleh karena itu saya coba untuk menuliskan di dalam kitab Textus Receptus, di situ berbunyi te de proteton azumon proselton hoi matetai tu iso
legontos auto poiteles etomasomen soi pagens tu pasca. Nah, kalau kita terjemahkan kalimat per kalimat, saudara, atau kata per kata, ya, semacam interlinear, di situ dikatakan te de proteton azumon. Itu kalau diterjemahkan dalam satu kalimat itu berbunyi adalah yang pertama roti tidak beragi. Maksudnya yang pertama adalah hari pertama. Yang dimaksud dengan roti tidak beragi adalah perayaan roti tidak beragi. Jadi terjemahannya semua sama, saudara-saudara, ya. Nah, sekali lagi ini membuktikan bahwa perjanjian baru dalam bahasa Yunani ternyata salah apabila diklarifikasikan dengan yang ada di dalam kitab Imamat. Sekarang coba kita renungkan, apabila hal-hal yang ada di dalam perjanjian baru tidak sesuai dengan yang apa dan yang sudah tertulis di dalam perjanjian lama, kira-kira yang ada di dalam pikiran kita, yang salah itu yang ada di perjanjian lama atau yang ada di perjanjian baru, saudara? Yang ada di mana yang salah kira-kira? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Halo? Kalau ada sesuatu yang tidak cocok antara perjanjian lama dan perjanjian baru, bertolak belakang, contohnya seperti ini, kira-kira yang salah yang perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru jelas. Kenapa? Karena perjanjian baru seharusnya mengacu kepada perjanjian lama, ya, seperti Quran misalkan. Quran itu banyak hal-hal yang berbeda dengan apa yang ada di dalam kitab suci kita. Nah, ada orang yang mengatakan, oh yang salah kitab suci umat Nasrani. Nah, ini terbalik. Karena Al-Quran sendiri ada berapa tahun setelah kitab Injil? 600 tahun. Itu sudah hampir 7 generasi, saudara-saudara. Ya, boleh dibilang 7 generasi baru ada. Bagaimana mungkin yang dulu dipersalahkan oleh yang baru? Kalau untuk sesuatu yang lebih modern dalam dunia elektronik memang benar. Kalau saudara punya handphone misalkan yang jadul zaman dulu, ya, yang kalau ketik bunyinya tadi itu satu-satu, kemudian kalau kita mau ngirim atau menerima juga bunyi dengan sekarang yang semua serba cepat, tentu yang baru yang lebih canggih, yang lebih bagus, yang lebih benar. Tetapi kalau kita berbicara tentang sejarah, tentu saja yang benar adalah yang lebih dulu. Ya, nah di sini kita melihat adanya satu perbedaan yang sangat bertolak belakang. Nah, oleh karena itu saya kembali kepada kitab yang berbahasa Ibrani. Ada orang yang protes, bukankah kitab suci perjanjian baru dalam bahasa Ibrani itu terjemahan dari Yunani? Saya katakan that's right, betul. Tetapi saya perlu ingatkan bahwa yang menerjemahkan, mengembalikan ke dalam bahasa Ibrani itu adalah orang-orang Yahudi yang tentu saja diberi insting oleh Tuhan untuk memulihkan hal-hal yang tidak benar. Contohnya, nama Yahweh di dalam perjanjian baru itu sudah diganti karena menggunakan bahasa Yunani. Nama Yahweh menjadi apa, saudara? Kurios. Ada orang mengatakan bahwa perjanjian baru aslinya Yunani. Kalau perjanjian baru aslinya Yunani, berarti apa yang ditulis di dalam kitab Mazmur pasal 72 ayat yang ke-17 yang mengatakan bahwa namanya kekal selagi ada matahari. Berarti nggak cocok lagi. Sekarang matahari masih ada, tapi namanya sudah diubah. Kemudian Rabi Saul sendiri, dia mengajarkan ketika dia berkeliling di daerah Athena, dia katakan, aku memberitakan Elohim yang tidak kau kenal. Padahal mereka mengenal apa itu Theos dan Kurios. Artinya bahwa mereka tidak kenal siapa itu Yahweh. Oleh karena itulah maka kita kembali kepada apa yang tertulis dalam kitab suci, hal-hal yang tidak sesuai. Apapun yang terjadi, saya tetap punya prinsip dan punya konsep bahwa Tuhan tidak pernah memilih bangsa lain selain orang Yahudi untuk firman Tuhan. Walaupun itu orang Arab atau orang serupun sekalipun.
Memang ada hal-hal yang agak signifikan, saudara-saudara. Kalau di Indonesia isunya perjanjian baru itu aslinya Yunani atau Ibrani. Tetapi ketika saya berdiskusi dengan teman-teman di Amerika, mereka justru mengatakan perjanjian baru itu aslinya Ibrani atau Aramaik. Jadi diskusinya sudah berbeda. Yang aslinya bahasa Yunani sudah teranulir. Kalau kita membaca buku karangan dari James Scott Trim, saudara-saudara, yang berjudul Ruah Emet atau Roh Kebenaran, di situ kita akan tersingkapkan bagaimana ada suku-suku kata, idiom Ibrani yang ternyata diterjemahkan secara kata per kata interlinier yang pada akhirnya nggak cocok kalau dikembalikan kepada firman yang sesungguhnya. Namun saya tidak akan masuk ke situ, saya akan kembali lagi ke apa yang tertulis di dalam kitab Matius 26 ayat yang ke-17. Apabila kita membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, saudara-saudara, ternyata di sana berbunyi welivne harison lekak hamatsok bau hataunidin livne yiswa lemor epotit seki nakin lekal kol et hapasak, yang artinya dan sebelum perayaan pertama roti tidak beragi, para murid yang datang sebelum Yesua dan mengatakan, di mana engkau inginkan kami akan membuat engkau makan Pesak. Jadi di sini ada sedikit perbedaan, saudara-saudara. Oke, di situ saya akan naik sedikit, saudara-saudara. Ada ini kan we livne, ya. Kalau diterjemahkan kata per kata, we itu dan, livne itu sebelum. Harison itu pertama, lehak ini adalah perayaan, hamatsot adalah roti tidak beragi. Jadi sebelum perayaan roti tidak beragi, sebelum hari pertama perayaan roti tidak beragi, maka murid-murid mengatakan kepada Yesua, kapan kami akan mempersiapkan makan Pesak bagimu? Ini baru tidak salah, saudara-saudara. Bisa dipahami sampai di sini, saudara-saudara? Bisa dipahami atau sudah masih bingung? Ya? Jadi saudara-saudara, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, kalau kita sudah mengoreksi tentang kitab tadi, yang menjadi pertanyaannya, untuk apa Yesua merayakan Pesak? Nah, saudara-saudara, Yesua merayakan Pesak itu untuk mengingat keluarnya bangsa Israel dari Misraim yang merupakan penggenapan Torah atau apa yang sudah diperintahkan di dalam kitab Imamat tadi. Dan yang perlu ditekankan bahwa Yesua itu tidak membatalkan Torah. Ada di dalam kitab Matius pasal yang kelima. Coba kita membuka kitabnya, saudara-saudara. Kitab Matius atau Matius pasal yang kelima ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Nah, di sini dikatakan sampai langit dan bumi berlalu. Sekarang langit dan bumi sudah berlalu atau belum? Belum. Artinya Torah itu masih ada. Ya. Tetapi yang jadi permasalahannya adalah paradigma kita yang nanti akan kita ubah tentang Torah. Jadi Yesua itu tidak membatalkan. Salah satu di antaranya, contoh saja, di dalam kitab Torah, di sana ada jangan membunuh. Sekarang masih berlaku atau tidak? Masih. Jangan mencuri. Sekarang masih berlaku? Masih. Jangan berzina. Sekarang masih berlaku? Masih. Itulah Torah, saudara-saudara. Cuman yang jadi permasalahannya adalah pola pandang kita atau paradigma kita tentang Torah itu yang harus kita ubah. Sekarang bagaimana dengan yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-16?
Coba kita membuka kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-16. Di situ berbunyi, Torah dan para nabi ada sampai Yohanan atau Yohanes. Dari sejak itulah kemudian kerajaan Elohim diinjilkan dan setiap orang memaksa masuk ke dalamnya. Nah, ayat ini kalau diklarifikasikan dengan apa yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang kelima, ini bertolak belakang juga, saudara. Karena tadi dikatakan bahwa selagi langit dan bumi ada, artinya langit dan bumi belum berlalu, maka satu iota sekalipun dari Torah itu tidak akan dibatalkan. Sedangkan di sini dikatakan ayat yang ke-16, Torah dan para nabi ada sampai Yohanan atau sampai pada zaman Yohanes, kira-kira demikian. Bukankah ini berbeda satu dengan yang lain? Sebetulnya kalau kita bisa memahami dengan baik, ini tidak berbeda, saudara-saudara. Ya, saya akan coba untuk menyampaikannya. Kalau kita membaca dari huruf Ibrani-nya, di sana dikatakan Hatorah wahanfiim at Yohanan tekufatam ummeet hahi hekala besrat malkut ha Elohim wakal israt akhareha lipasba bekaska, yang artinya Torah dan para nabi. Ini maksudnya adalah kitab para nabi, ya. Torah itu artinya hukum, dan kitab para nabi. Dari sejak saat itu kerajaan Elohim diinjilkan atau diberitakan, dan semua orang memaksa memasukinya. Nah, maksudnya apa, saudara-saudara? Maksudnya adalah sejak zaman Yohanan, keselamatan itu tidak bertumpu lagi kepada Torah dan kitab para nabi, melainkan kepada kabar baik atau Injil, sehingga banyak orang bisa memasukinya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Yeshua itu adalah Torah yang hidup, dan dia disebut di dalam kitab suci berbahasa Ibrani dengan Davar atau firman yang hidup. Jadi Yeshua itu adalah firman yang hidup, dan semua manusia bisa memasukinya. Nah, ini berbicara sebetulnya tentang penguraian Torah oleh Yeshua sebagai dasar, sebagai dafar, ya. Jadi sama sekali tidak ada gesekan antara apa yang Yeshua ajarkan dengan apa yang sudah diungkapkan dalam Torah. Sekarang kalau kita renungkan dengan baik, saudara-saudara, Torah, siapa yang mengeluarkan Torah? Siapa, saudara-saudara? Yang mengeluarkan Torah siapa? Bapak Yahweh. Torah itu Bapak Yahweh yang memberikan. Pada saat Mose diminta untuk naik ke gunung, kemudian Yahweh menulis hukum-hukumnya dengan jari-jarinya yang ditaruh dalam dua loh batu. Ingat, saudara-saudara, kemudian ketika Mose turun ke bawah, ternyata dia mendengar orang menyanyi, ternyata itu menyembah kepada setan, kepada lembu tuangan. Kemudian dia lemparkan itu, pecah. Nah, itu adalah Torah, itu hukum. Jadi kalau kita kembali ke kitab terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dengan kata hukum Torah, itu sebetulnya sudah keliru, karena Torah itu sendiri artinya hukum atau pengajaran. Nah, ini yang Yahweh tulis. Kemudian kita melihat bahwa keselamatan yang Yeshua berikan, kasih karunia, ini tidak saling bertolak belakang dan tidak saling melengkapi, tidak saling menyempurnakan, sehingga ada orang yang berasumsi, oh kalau begitu berarti Torah dulu itu tidak sempurna, sehingga sekarang disempurnakan oleh Yeshua. Sebetulnya kasusnya bukan demikian, ya.
tetapi berbicara tentang penguraian Torah yang sudah dilakukan oleh Yeshua. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang mampu melaksanakan Torah yang ada di dalam perjanjian lama. Hanya satu pribadi yang bisa melaksanakan Torah, yang terkenal dengan ketika yang terakhir ada perayaan Simchat Torah. Itu artinya semua apa yang tertulis di dalam Torah sudah mampu dilaksanakan hanya oleh Yeshua HaMashiach. Oleh karena itulah maka Rabi Saul mengajarkan tidak ada orang yang bisa diselamatkan. Oleh karena itulah maka maksud dari kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-16 adalah sejak zaman Yohanan keselamatan itu tidak lagi bertumpu kepada Torah dan kitab para nabi, melainkan kepada Yeshua HaMashiach, karena dia adalah Torah yang hidup atau dafar itu. Artinya kita sudah jelas tidak akan mungkin mampu melaksanakan apa yang ditulis dalam Torah, tetapi karena ada satu pribadi yang mampu melaksanakannya, kita tinggal beriman kepada dia yang sudah mampu melewatinya, maka kita bisa lolos dari itu karena kasih karunia. Oleh karena itulah untuk selamat melalui Yeshua HaMashiach itu adalah kasih karunia yang sangat luar biasa. Orang yang tidak beriman berkata, kok enak amat ya tinggal beriman kepada Yeshua kita selamat, kok murahan. Sebetulnya bukan murahan saudara, karena terlalu mahal. Tidak mungkin kita mampu membayarnya dengan berapapun nilai uang yang kita miliki. Maka Yeshua berikan cuma-cuma. Karena kalau untuk membayar jelas gak akan mungkin satu orang pun mampu membayarnya. Karena itulah maka digratiskan. Tinggal kita beriman dan melakukan firman dengan baik. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, jangan engkau menyangka bahwa orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, itu yang bisa diselamatkan. Jadi bukan istilahnya sekali selamat tetap selamat. Kalau saya katakan itu slogannya RRI, sekali selamat tetap selamat, sekali di udara tetap di udara. Tidak bisa. Dan kalau ada yang punya komitmen seperti itu, saya katakan ini adalah akibat korban kesalahan terjemahan. Terjemahan dari mana? Dari kitab Roma pasal yang ke-8. Coba kita perhatikan Roma pasal 8 ayat yang ke-1. Di dalam kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di sana dikatakan, oleh karena itu sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam HaMashiach Yeshua. Titik sampai di situ. Ini adalah kitab terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi kalau kita kembali ke kitab berbahasa Ibrani, sama seperti yang tertulis di dalam kitab King James Version. Di sana ada kelanjutannya, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Artinya hidupnya dituntun oleh roh. Nah, oleh karena itulah maka kalau kita kembali ke kitab yang tadi di atas, yaitu Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-17, saudara-saudara, ini berbicara tentang penguraian Torah yang dilakukan oleh Yeshua supaya dilakukan oleh anak-anaknya, yaitu orang-orang yang beriman kepadanya. Contohnya yang pertama berbicara tentang kasih. Ya. Ini ada penguraiannya. Coba kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang kelima. Ayat-ayat ini nanti saya akan ajak saudara untuk membuka bersama-sama. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-43 sampai 44. Di situ dikatakan, kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Ya. Ini Torah yang ada di dalam Imamat 19 ayat yang ke-18. Tapi ayat yang ke-44 mengatakan apa? Namun aku berkata kepadamu,
kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Pak, saya begitu benci kepada dia, tetapi saya coba untuk memaafkannya, walaupun sulit untuk melupakannya. Ini sama saja masih nempel di situ, kebenciannya itu. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita bukan begitu. Kamu harus mendoakan mereka yang membenci kamu. Jadi tidak ada istilah sudah memaafkan tetapi sulit melupakan. Itu sama saja, saudara-saudara. Nah, Yeshua mengajarkannya justru kamu harus memaafkannya, ditambah satu lagi, yaitu mendoakannya. Karena hanya dengan cara mendoakannya, maka kita bisa memiliki roh pengampunan yang sempurna kepada orang-orang yang membenci kita. Kita harus melakukan sesuatu yang kontra. Semacam kalau obat itu kontra dari penyakitnya. Kalau kita berbicara jujur, obat itu apa sih? Itu racun, saudara-saudara. Tetapi kalau diterapkan dalam tubuh manusia yang sesuai dengan apa yang kurang benar di dalam tubuh, justru itu akan membuat tubuh itu sehat. Serum misalkan, itu kan apa sih serum itu? Itu kan virus yang dibuat setengah mati, dimasukkan dalam tubuh manusia, dan itu justru membuat orang jadi sehat, jadi ada antibodi terhadap penyakit tertentu. Ya, oleh karena itu apa yang Yesus ajarkan ini benar-benar luar biasa. Kalau kita berbicara mengenai kasih, karena itu kalau misalkan di dalam gereja Tuhan sidang jemaat pernah bersinggungan tetapi sulit melupakannya, wah hati-hati saudara-saudara. Berarti saudara belum melaksanakan firman ini yang Yesus ajarkan. Justru kita bersyukur kalau di dalam kita melakukan pelayanan bersama misalkan, atau di dalam gereja Tuhan kita kadang bersinggungan. Rabi Saul katakan bersinggungan itu baik untuk bisa mendidik kita juga. Dan itu sekaligus membuktikan kalau kita ini hidup. Namanya orang hidup bisa bersinggungan. Saya berjalan keluar bisa bersenggolan dengan saudara. Tapi kalau orang mati, saudara taruh berjejer hanya beda 1 milimeter saja. Mungkinkah mereka bersinggungan? Tidak mungkin. Jadi ada gereja yang begini saudara. Gereja itu tidak boleh punya masalah sedikit pun. Saya bilang ini salah. Masalah boleh saja terjadi, silakan. Tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluarnya. Justru melalui masalah itu kita bisa banyak belajar. Dan akhirnya kita bisa tetap bersatu padu. Namanya hidup. Pasti ada riak-riak, ada permasalahan. Itu wajar. Kalau orang hidup nggak pengen punya masalah, ya sama saja dengan Tuhan matikan saja saya. Karena hanya orang mati yang tidak punya masalah, kan begitu saudara-saudara. Demikian pun kalau kita berbicara tentang kasih, jangan sekali-kali kita tidak mampu mengasihi orang lain yang pernah membenci kepada kita atau punya akar pahit. Di Facebook ini ada satu orang, satu sinode dengan saya tidak tahu juga saya salahnya apa. Dia begitu bencinya luar biasa, mengutuki saya siang dan malam, mempersalahkan ini itu. Saya renungkan, saya pernah bermasalah apa ya dengan dia ya? Saya tidak pernah bermasalah. Saya baik-baikin hatinya, tetap saja dia, waduh, tidak bisa terima, luar biasa. Ya bagi saya santai saja, karena saya tidak punya masalah. Sedangkan menurut ilmu medis yang saya pelajari, kalau orang tidur dengan membawa permasalahan yang berat itu tidak akan membawa dampak positif dalam tubuh kita. Seharusnya ketika tidur itu terjadi regenerasi sel-sel yang rusak, sehingga ketika bangun kita bisa merasakan tubuh kita sehat.
Tapi kalau kita tidur dengan memendam kepahitan, apalagi memendam amarah yang luar biasa, saudara bangun juga tidak sehat badannya, tetap saja sakit semuanya. Nanti ditambah tahu-tahu keluar benjolannya di leher, keluar benjolannya di dada, benjolan di mana-mana muncul. Kenapa? Karena kita sendiri yang merusak. Dan firman Tuhan mengajar kepada kita, setebal ini kitab suci yang ada, kalau misalkan diperas, kemudian keluar hanya satu kata, kasih. Jadi kalau di dalam kehidupan kita tidak ada kasih, ya hati-hati saja saudara-saudara. Kitab suci ajarkan kita sudah keluar tuh dari jalur kebenaran. Kita sudah keluar dari terang, kita sudah berada di tempat yang gelap, dan ini sangat berbahaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbicara tentang masalah moral. Coba kita membuka lagi di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-27 sampai 28. Ayat yang ke-27 katakan apa? Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu, janganlah berzina. Kan tadi saya sudah katakan, kata jangan berzina itu kan Torah, saudara-saudara ya. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang memandangi seorang wanita dengan bernafsu terhadapnya, dalam hatinya dia telah menzinainya. Ini adalah penggenapan Yesua tentang Torah. Apa yang Yesua ajarkan ini berbicara tentang penguraian yang luar biasa. Kalau dulu jangan berzina, ya katakanlah saya tidak berzina, tetapi saya berbuat di otak saya begini, itu sudah salah sekarang, saudara-saudara. Karena apa yang kita ciptakan dalam dunia roh kita itu sebetulnya tercipta dan Tuhan melihat. Karena itu hati-hati. Kita membenci orang lain, mungkin orang lain tidak tahu kalau kita sebenarnya membenci, tetapi Tuhan tahu. Karena itu firman Tuhan katakan bahwa Dia mengetahui rahasia hati manusia. Saudara bisa misalkan berbuat, punya niat jahat terhadap orang lain, dan orang yang akan saudara jahati tidak tahu, tetapi Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Ini kan luar biasa sekali, saudara. Ini berbicara tentang masalah moral. Dulu kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, orang boleh beristri banyak. Ya, Salomo misalkan, dia punya 700 istri dan 300 gundik di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga. Nah sekarang ini Yesua mengajarkan apa? Kita dilarang berzina, kita membayangkan orang lain berbuat sesuatu dengan kita saja, kita sudah salah, saudara-saudara. Ini kan luar biasa apa yang Yesua ajarkan, ya, penguraian tentang Torah yang membuat kita semakin tahu apa maksud Tuhan yang sesungguhnya. Yang ketiga tentang pengendalian emosional. Coba kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-38 sampai 39. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini kalau kita membaca ayat yang ke-38, itu tertulis di dalam kitab Keluaran 21 ayat yang ke-24, Imamat 24 ayat yang ke-20, Ulangan 19 ayat yang ke-21. Semua ada dalam Perjanjian Lama yang mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi ayat 38 katakan, ayat 39 katakan apa? Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan yang jahat, melainkan siapa yang menampar engkau pada pipimu yang kanan, sodorkanlah kepadanya pipi yang lain juga. Artinya ini ada satu cara, teknik bagaimana kita ini bisa mengendalikan emosi kita. Ada seseorang yang mengajar berdasarkan pengalaman ketika kita emosinya meledak-ledak, atau kita sedang kurang tidur sehingga
temperamen kita jadi naik, apa yang harus kita lakukan? Memuji Tuhan. Karena dengan pujian jiwa kita teduh. Kita ingat di dalam kitab Perjanjian Lama, ketika Saul sedang mengalami kondisi yang tidak enak, tidak menentu, Daud memuji Bapa Yahweh. Dan kitab suci katakan roh yang membuat dia depresi itu meninggalkannya. Ya, jadi ini ada sesuatu yang luar biasa. Kemudian saudara-saudara, hal yang selanjutnya tentang masalah yang keempat, yaitu kejujuran. Kejujuran kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-33 sampai 34. Di situ dikatakan, namun carilah terlebih dahulu. Matius 5, ini salah saya baca. Matius 5 ayat yang ke-33. Di situ dikatakan lagi, kamu sudah mendengar bahwa pada mereka pada zaman dahulu telah dikatakan, janganlah bersumpah palsu, tetapi penuhilah sumpahmu itu di hadapan Yahweh. Nah, kalau kita membaca ayat yang ke-33 ini, itu tertulis di dalam kitab Imamat 19 ayat 12, Bilangan 30 ayat yang kedua, Ulangan 23 ayat yang ke-1. Namun apa yang Yesua sampaikan? Ayat 34, namun aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, entah demi sorga, karena itu adalah tata Elohim, atau demi bumi, karena itu adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena itu adalah kota raja yang besar, atau janganlah bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa untuk membuat sehelai rambut pun putih atau hitam. Akan tetapi biarlah berkatamu ya jika ya, tidak jika tidak, dan yang lebihnya hal itu berasal dari yang jahat. Kan beda sekali saudara. Dulu di dalam Torah katakan bersumpah, ya, untuk membuktikan kalau dirinya benar. Tapi Yesua katakan sudahlah, nggak usah pakai sumpah-sumpahan segala. Katakan saja ya di atas ya, tidak di atas tidak. Orang mau bersumpah 1000 kali bisa kok untuk membohongi orang lain. Tetapi Yesua tahu itu semuanya. Karena itu katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi inilah penguraian Torah yang Yesua lakukan sebagai daftar, saudara. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, tentang hari ibadah. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca. Dan pada saat itu Yesua pergi melalui ladang gandum pada hari Sabat, dan murid-muridnya merasa lapar, dan mereka mulai memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Dan orang-orang Farisi setelah melihatnya, mereka berkata kepadanya, lihatlah murid-muridmu melakukan apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan pada hari Sabat. Akan tetapi dia berkata kepada mereka, tidakkah kamu membaca apa yang telah Daud perbuat ketika dia bersendiri dan mereka yang bersamanya merasa lapar, bagaimana dia masuk ke dalam bait Elohim dan dia makan roti sajian yang adalah tidak boleh baginya untuk memakannya, bahkan juga oleh mereka yang bersamanya, kecuali hanya bagi para imam? Atau tidakkah kamu membaca di dalam Torah bahwa pada hari Sabat para imam melanggar Sabat di dalam bait suci dan mereka tidak bersalah? Namun aku berkata kepadamu bahwa yang lebih besar daripada bait suci ada di sini. Dan jika kamu sudah memahami apakah itu, aku menghendaki kemurahan dan bukan persembahan, maka kamu tidak akan pernah menghukum mereka yang tidak bersalah, sebab anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ya. Kemudian ada lagi ayat 10 sampai 12. Dan lihatlah ada seorang pria yang menderita tangan yang layu sebelah, dan mereka menanyai dia agar dapat menuduhnya dengan mengatakan, bolehkah kiranya untuk menyembuhkan pada hari Sabat? Namun dia berkata kepada mereka, siapakah orangnya dari antaramu yang mempunyai seekor domba, dan jika itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah dia akan meraih dan mengangkatnya?
Jadi betapa jauh lebih berharganya seorang manusia daripada seekor domba, maka adalah diperbolehkan untuk berbuat baik pada hari Sabat. Ini ada semacam kesalahpengertian yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap hukum yang Yahweh ajarkan kepada mereka. Dan itu yang dilakukan oleh Ortodoks, saudara-saudara. Sehingga mereka melarang melakukan ini itu, dan sangat disayangkan hal itu juga banyak yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Khususnya setelah orang mengenal nama Yahweh, melarang ini, melarang itu, tetapi apa yang tertulis di dalam kitab suci tidak mereka lakukan. Ada orang yang mengatakan begini, Pak Yakub, kebaktian di gereja tempat Bapak hari apa? Saya bilang, kami masih beribadah raya pada hari Minggu. Oh, gitu. Lalu dia bilang begini, Bapak tahu enggak hari Minggu itu bahasa Inggrisnya apa? Saya bilang Sunday kalau enggak salah ya. Betul. Coba sekarang perhatikan, sun itu apa? Matahari. Day, hari. Jadi hari Minggu adalah harinya terhadap dewa matahari. Oh, benar juga ya. Nah, kemudian saya tanya, kalau begitu kalau hari Sabtu itu bahasa Inggrisnya apa? Saturday. Saya mau tanya, tahu nggak hari Sabtu Saturday itu juga penyembahan terhadap dewa? Dia diam, saudara. Dewa apa? Itu dewa Saturnalia. Kemudian hari Jumat. Jumat itu Friday. Itu juga penyembahan terhadap dewa. Namanya dewa Frigia, dewa cinta. Nah, bagaimana kalau setiap hari semuanya sudah menggunakan nama-nama dewa semua, lalu kita mau ibadah hari apa? Ini semua adalah karena kesalahan pengertian tentang maksud Tuhan. Memang kitab suci mengajarkan engkau harus beribadah pada hari Sabat, kalau tidak lempari mereka dengan batu sampai mati. Betul, memang tertulis dalam kitab suci. Kenapa? Karena pada saat itu bangsa Israel dikeluarkan oleh Elohim dari Mitzrayim menuju ke tanah perjanjian untuk beribadah kepadanya. Tetapi ketika sudah keluar, mereka tidak beribadah kepada Yahweh. Masih mending mereka tidak beribadah kepada siapapun, tetapi mereka justru beribadah kepada dewa-dewa. Dan itu membuat Yahweh marah, saudara-saudara. Mereka melarang melakukan ibadah untuk setelah dipulihkan, mereka melarang untuk melakukan apapun pada hari Sabat. Nah, sekarang ini dilakukan di Indonesia, orang harus beribadah hari Sabat, tetapi apa yang dilakukan pada hari Sabat tidak mereka lakukan. Habis ibadah Sabat mereka jalan-jalan naik mobil, pergi ke mall, jalan-jalan kemana. Itu kalau menurut adat orang Yahudi sudah dilarang itu, saudara. Saya ini seringkali dicela, dipersalahkan. Saya katakan bahwa Tuhan itu bisa kok kita beribadah bersabat hari apa saja, tidak masalah. Memang kalau namanya sabat itu satu, karena yom sabat itu satu. Yom seni, yom selisih, yom refi'i, yom kamisi, yom sisi, yom sabat dan yom rison. Itu nama-nama hari. Memang yom sabat itu satu, tetapi maknanya adalah hari perhentian. Bagaimana kita tidak bisa melakukan hari perhentian? Nah, setelah kita menerima kasih karunia dari Yeshua HaMashiach, kita mau ibadah, mau melakukan hari perhentian, hari apa saja tidak masalah. Yang penting ada connect antara kita dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak memperhatikan hal yang penting sebagai masalah harinya, tetapi bagaimana sikapnya. Coba kita membuka di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-22 sampai 24. Sebab itu Mose telah memberikan sunat kepadamu, bukan berarti itu dari Mose, melainkan dari para leluhur, dan pada hari Sabat kamu menyunat orang. Sekiranya seorang menerima sunat pada hari Sabat yang karenanya Torah Musa tidak dilanggar, adakah kamu marah terhadapku karena aku membuat seseorang pulih seutuhnya pada hari Sabat? Nah, di sini saudara perhatikan ayat 24.
Janganlah menghakimi berdasarkan penampilan, tetapi hakimilah pengadilan yang benar. Di sini kita memperhatikan bagaimana kembali orang-orang Yahudi salah pengertian terhadap apa yang ditulis di dalam kitab suci. Ya, tentang masalah sunat, misalkan kalau ini berbicara tentang sunat, nanti kita masuk ke situ. Tetapi ini berbicara tentang masalah Sabat terlebih dahulu. Orang tidak boleh melakukan sesuatu pada hari Sabat, tetapi kalau ada domba hilang pada hari Sabat, mereka mengambil domba itu. Tetapi terhadap jiwa manusia mereka tidak menghargai. Nah, ini satu kekeliruan, saudara-saudara. Dan Tuhan meluruskan berdasarkan daftar yang ada dalam kehidupannya. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, sunat. Di dalam Lukas pasal yang kedua, kita lihat bersama-sama Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Dan ketika 8 hari telah digenapi untuk menyunatkan bayi itu, namanya pun disebut Yeshua, nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum dia dikandung di dalam rahim. Di sini kita melihat Yeshua disunat untuk menggenapi Torah. Perhatikan, Yeshua menggenapi Torah, bukan menghapus Torah. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, kita membaca di dalam kitab Roma, kita melihat bagaimana sejarah perjalanan Ruach HaKodes menyelamatkan manusia. Ruach HaKodes justru menjamah orang-orang yang tidak bersunat untuk diselamatkan. Dan kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-29, Tuhan itu memperhatikan sunat hati, bukan sunat secara fisik. Dan apa yang dilakukan oleh mereka pun sekarang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sunat itu saya pelajari dalam bahasa Ibraninya sebetulnya bukan dipotong putus, bukan, saudara-saudara, tetapi dikerat sebagai tanda perjanjian. Kalau sekarang kan enggak. Dan dulu dilakukan pada hari yang keberapa itu Yeshua disunat? Pada hari yang ke-8. Nah sekarang sudah gede-gede, sudah keras-keras, pada dipotongin semuanya. Nggak usah sedikit-sedikit potong, habis saja semuanya supaya kudus. Tapi kalau hatinya jahat, tidak ada artinya sama sekali di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, saudara-saudara. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 7 ayat 18 sampai 20, Galatia 5 ayat yang kedua ini lebih ngeri lagi ya. Ruach HaKodes itu menyelamatkan orang yang tidak bersunat. Bahkan Galatia 5 ayat yang kedua, kalau kita membaca terjemahan dari LAI, itu sangat jelas, saudara-saudara. Di sana dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi orang yang melakukan sunat sesungguhnya, saudara-saudara, ini kalimatnya tadi ya, orang yang bersunat atau menyunatkan diri itu harus melakukan Torah. Sementara kitab suci katakan tidak mungkin orang mampu melakukan Torah. Hanya satu pribadi yang mampu melakukan Torah. Siapa namanya? Yeshua HaMasiah. Hanya dia yang mampu. Karena itu kita tinggal melakukannya. Apa yang Yeshua ajarkan kita lakukan, kita sudah menggenapi Torah. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, seharusnya kita yang disalib, saudara-saudara. Kita yang seharusnya mati, tetapi Yeshua mati menggantikan kita. Sehingga kita tidak perlu seperti Yeshua. Sekarang ini masih ada yang seperti itu. Di Filipina misalkan, 1 tahun sekali itu ada aliran bidat yang memukuli dirinya, kemudian setelah mengalami penderitaan yang hebat, lalu orang itu diarak, kemudian disalib, betul-betul dipaku tangannya, dia digantung betul-betul. Setelah berapa menit diturunkan, diobati. Nah ini kan kebalik, kenapa tidak dibiarkan sampai mati? Nanti biar coba bangkit apa enggak? Kan aneh. Ya itu karena hanya menguntungkan saja yang diambil ya. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan Yeshua bukan berarti merevisi sehingga seolah-olah terjadi kesalahan.
melainkan karena Yeshua itu dafar atau firman yang hidup, maksudnya menjalankan hukum bukan hanya teori, ya, tetapi melakukan dalam realitas kehidupan yang keluar dari dasar hati. Kita perhatikan ayat ini, saudara, ya. Lukas 18 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Di sana kita melihat bagaimana orang Farisi dengan orang yang berdosa. Coba kita melihat yang merasa berdosa, ya. Lukas pasal yang ke-18. Ini cukup bagus, saudara. Ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Ada dua orang naik ke bait suci untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu sambil berdiri mendoakan hal-hal ini bagi dirinya. Dia katakan apa? Ya Elohim, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang-orang kebanyakan, serakah, tidak jujur, pezina, ataupun seperti pemungut cukai ini. Si pemungut cukai itu ditunjuk lagi, sehingga dia semakin ketakutan dan menundukkan kepala. Aku berpuasa 2 kali sepekan. Aku memberikan persepuluhan segala sesuatu sebanyak yang aku dapatkan. Dan sambil berdiri dari jauh, pemungut cukai itu bahkan tidak ingin matanya diangkat ke langit. Sebaliknya dia memukul-mukul ke dadanya sambil berkata, Ya Elohim, biarlah kepadaku yang berdosa ini diperdamaikan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya dengan dibenarkan lebih daripada yang itu. Sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Di sini kita melihat bahwa orang Farisi tentu dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Syarat-syarat ibadah mungkin dilakukannya, mungkin juga pakai sidur, pakai kefat, talit, cicit dan sebagainya. Tetapi ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Saudara pagi ini datang duduk di tempat ini pun Tuhan melihat hati saudara. Apa maksud saudara datang ke tempat ini? Pengen ketemu pacar? Atau pengen supaya di rumah daripada sumpek kita bisa ketemu orang? Atau kita memang datang beribadah untuk mendengarkan firman dengan baik? Hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Oleh karena itu bagaimana sikap kita sesungguhnya? Di dalam kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-16, dengan Torah orang sulit diselamatkan, saudara-saudara. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia dari Yeshua, yaitu dafar yang sudah rela mati untuk menumpahkan darahnya di kayu salib untuk mencuci dosa kita. Itu ayat-ayatnya. Kolose 1 ayat 13 sampai 14, Ibrani 13 ayat 12, Wahyu 1 ayat yang ke-5. Jadi Yeshua lah yang menggenapi Torah. Karena beliau mampu menjalankan Torah dengan sempurna, maka kasih karunia Yeshua yang telah menggenapi Torah diimpartasikan kepada kita hanya dengan beriman kepada dafar, yaitu Torah yang hidup Yeshua HaMashiach. Jadi kalau apa yang kita lakukan itu bukan hanya sebagai dengan teori saja. Mungkin saudara pintar tentang firman, Tuhan tidak butuh itu. Yang Tuhan butuhkan adalah bagaimana sikap hati kita. Apakah kita mau melakukan firman dengan sungguh-sungguh? Itu yang jauh lebih penting, saudara. Ada orang mempersalahkan saya, Pak Yakub, saya kalau ke gereja pakai talit, sit-sit, kepa, salah apa tidak? Itu dipertanyakan karena orang itu menghendaki saya harus pakai topi kecil, pakai talit, cicit dan sebagainya itu. Saya jawab dengan santai, saudara-saudara. Saya katakan nggak ada orang mempersalahkan mau pakai kepa, talit, cicit. Lebih baik pakai itu daripada saudara pergi ke gereja pakai helm dan pakai koteka. Tambah nggak bagus lagi. Loh iya kan, saya ajak guyon saja saudara. Karena kalau saya ngomong apapun pasti akan didebat habis. Karena mereka menghendaki itu. Saya tadi barusan sampai cerita sama Pak Stephen. Kalau ada di dalam kitab suci, kalau tidak pakai kipa, talit, cicit, mati masuk neraka. Saya orang pertama yang pakai, saudara-saudara. Tapi kalau nggak ada itu, ya nggak usah, itu harus menjadi satu keharusan. Mau pakai boleh nggak, saudara-saudara? Mau pakai boleh nggak?
Boleh-boleh saja, tidak ada yang larang. Malah saya pikir kalau nanti Tuhan izinkan saya ke Israel lagi, saya mau beli pakaian Firaun. Tapi kalau Firaun kan ada itu apa namanya? Ada ular kobranya ya. Itu ular kobranya saya copot, saya ganti tali. Kalau berkati nganten, saya mau pakai itu. Biar lain daripada yang lain. Nggak ada yang salah kan untuk itu. Daripada saya pakai rok, pakai daster orang, kan nggak masalah. Karena nggak ada aturan seperti itu di dalam gereja, saudara. Ya, supaya kelihatan keren. Nanti pengantinnya kan seneng daripada pendetanya kumuh kan begitu. Nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah adalah hal-hal yang tidak prinsip, tidak usah dijadikan prinsip. Sehingga mempersalahkan orang lain dan menghakimi orang lain. Padahal terkadang yang dijadikan permasalahan hanya masalah istilah. Seringkali gereja terjadi percekcokan permasalahan satu dengan yang lain hanya soal istilah saja, saudara. Ada yang mengungkapkan tentang masalah hamba Tuhan dengan mempelai. Mau pakai hamba kayak mau pakai mempelai itu hanya istilah saja, tidak usah dipermasalahkan. Yang penting kita tahu esensinya itu apa. Apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, that's it, selesai, saudara. Ya, jadi sekali lagi bahwa Yeshua itu menggenapi Torah, bukan menghilangkan Torah. Dan kalau kita bicara soal Torah, paradigma tentang Torah itu yang harus kita ubah. Karena Torah itu Yahweh yang memberikannya, sedangkan kasih karunia Yeshua yang memberikannya. Nah, antara Yahweh dengan Yeshua ini kan satu hakikat, satu pribadi yang sama yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nggak mungkin yang ini muncul untuk merevisi yang ini. Berarti apa yang Yahweh pernah sampaikan nggak sempurna sehingga perlu disempurnakan Yeshua? Tidak. Sekarang ini hanya karena kesalahan pengertian saja, karena ikut-ikutan. Kalau orang disunat harus dipotong, ikut-ikutan dipotong. Padahal kalau kita selidiki itu hanya dikerat saja. Kenapa sih dipotong? Apakah Tuhan menciptakan sesuatu tidak sempurna sehingga perlu dipotong, kepanjangan? Enggak, saudara. Tuhan menciptakan itu indah. Jadi kalau yang perempuan misalkan melihat wajahnya, Tuhan wajahku kok seperti ini, itu sedang melecehkan Tuhan, saudara. Ya, sehingga perlu dirombak macam-macam. Itu saya kemarin nonton di televisi, ada orang dirombak ini alisnya itu dibuat angka kayak gini, kayak ombak begitu kanan kiri. Jadi aneh kayak setan, saudara. Loh, kan biar cantik Pak, biar bagus, it's okay. Saya tidak melarang hal itu, tapi jangan kemudian aneh-anehin. Sekarang ada yang macam-macam. Saya pernah ngomong sama kaum muda di Ambarawa, coba kamu bikin tren yang baru. Apa itu Pak? Bikin lipstik pelangi, Magiku Happy New di sini. Nanti orang kan pasti ikut-ikutan. Kemarin waktu saya ke Amerika, ada orang bikin rambut pelangi. Saya pernah ngomong, saudara, ini nanti kalau ada tren rambut pelangi pasti ada di Indonesia. Kemarin saya ke sana melihat ada perempuan rambutnya pelangi, macam-macam warna semua ada, saudara. Saya bilang sama Bu Yakub, lihat, ini kalau masuk ke Indonesia bakal jadi tren besar di Indonesia. Dulu sebelum ada lipstik hitam, saya bilang, ini orang ya kok nggak pernah bikin lipstik hitam. Ternyata sudah ada. Sehingga pada saat saya melihat, saya kira memang bibirnya hitam, ternyata tidak, memang dikasih hitam-hitam, saudara. Lah apa bagusnya gitu loh. Tapi rasanya bangga. Pria pakai anting-anting, itu sebetulnya kan lambang budak itu. Dengan bangga jalannya goyang-goyang begini, antingnya besar lagi. Ya, jadi hanya ngetren saja, tapi nggak tahu apa artinya. Kaum muda pakai celana pada bolong itu senangnya luar biasa. Jualan kawel, mending kalau dengkulnya mulus, udah dengkulnya kapalan, hitam jelek, pakai begituan, apa bagusnya gitu loh. Oleh karena itu mari melalui kebenaran firman ini, mari kita belajar untuk melakukan apa yang Yeshua ajarkan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan tidak melihat fisik, Tuhan melihat isi hati kita. Tetapi fisik juga perlu, jangan aneh-aneh gitu ya. Baik, saudara-saudara, saya tidak akan memperpanjang firman.
Biarlah kita melakukan firman Yeshua bukan hanya teori, melainkan melakukan dalam kehidupan nyata dalam kehidupan kita, sehingga mengeluarkan buah-buah roh. Dan ini yang penting harus kita lakukan dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan di hadapannya. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Engkau taburkan. Biarlah kami belajar untuk melakukan firman-Mu, bukan hanya mendengar saja. Engkau tidak melihat apa yang secara fisik, tetapi Tuhan melihat isi hati kami. Tuhan, tolong, karena Engkau yang sudah menggenapi Taurat, dengan kami beriman kepadamu dan dengan kami mengutamakan Engkau, maka kami telah mendapatkan kasih karunia keselamatan itu. Karena kami menyadari melalui Taurat tidak ada satu orang pun yang mampu menjalankannya. Kau berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala Sidang Pak Stephen G. Engkau pakai hamba-Mu ini kemanapun hamba-Mu pergi, khususnya pada akhir-akhir ini, memberitakan kebenaran tentang nama Bapa Yahweh. Engkau pakai dengan dahsyat supaya melalui hamba-Mu ini Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Ruach HaKodes terus berbicara dan berikan kemampuan kepada seluruh jemaat untuk menjadi pelaku firman. Demi nama Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, dengan firman Tuhan yang diberitakan yang telah kita dengar, itulah yang juga kebenaran bagi kita. Sebab di dalam HaMashiach Yeshua, baik bersunat maupun tidak bersunat, tidak berpengaruh apa-apa. Sebaliknya, iman tetap bekerja melalui kasih. Amin. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, jadi Paulus mendasarinya pada perikop ini bicara tentang dimensi teologis, dimensi spiritual, dimensi firmaniah. Jadi bagi dia, jangan karena hal-hal yang bersifat lahiriah merupakan tujuan pokok kita, sehingga akhirnya apa? Seseorang yang memulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging, itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Firman Tuhan mengatakan, kamu telah tersingkirkan dari HaMashiach. Siapapun kamu yang dibenarkan oleh Taurat, kamu telah menjauhkan diri dari anugerah. Sebagai gereja yang injili, GKH Jemaat Benayang, dengan gembala dan hamba-hamba Tuhan yang injili, kita menghormati, kita menerima Torah. Betul, tapi kita tidak hidup di bawah Torah lagi. Kita hidup di bawah kasih karunia, karena Yeshua sudah menggenapinya. Jika ada fisik yang perlu diperbaiki, silakan, tapi tidak dijadikan sebagai suatu acuan kebenaran. Jika saudara melihat kepala saya, ini bukan model, tapi ini adalah konsekuensi dari usia penuaan. Ya, saudara-saudara terkasih Tuhan, milikilah shalom, milikilah damai, karena Yeshua memberikan kita damai, bukan beban, bukan beban. Terima kasih kepada hambanya Pastor Yakub Sulistyo dari Ambarawa dalam pelayanannya ke Jakarta, lalu bisa melayani di tempat ini. Bapak Yahweh memberkati. Shalom semua. Shalom. 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 Yuk kita nyanyikan lagu penutup ini.
firman pilihan dan tebusan yang dikasihinya, seterusnya untuk dikasihinya, seterusnya untuk disayangi, dibenarkan dan dimuliakan dalam segala kemuliaan yang bertambah-tambah. Maka patrikan hidupmu di dalam kebenaran firman-Nya. Berjalanlah dengan percaya. Takutlah akan Yahweh. Hiduplah dalam firman-Nya. Sambil engkau bekerja, melakukan tugasmu dengan berdoa, dengan bersandar, dengan percaya. Tak perlu kita takut berlebihan, karena Roh Tuhan menaungi dan memimpin hidup engkau. Serahkan segala khawatirmu, karena Elohimlah yang memeliharakan hidupmu, baik hidupmu pada masa yang lewat maupun pada masa kini dan masa yang akan datang. Percayalah, Bapa selalu baik sama kita. Karena itu, dengan otoritas yang Yahweh berikan kepada hamba-Nya, dengan telah dituliskan bahwa Dia akan memberkati engkau melalui pengurapan, melalui berkat-Nya yang disampaikan oleh hamba-hamba-Nya. Biarlah itu diberlakukan di dalam hidupmu. Dengarkan baik-baik. Biarlah nama Yahweh diserukan di atasmu, didengarkan oleh telingamu, dilihat oleh matamu, diterima oleh hati dan pikiranmu. Maka Yahweh akan memberkatimu. Demikian berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Terimalah berkat-Nya yang ajaib, berkat-Nya yang mulia, berkat-Nya yang besar di dalam seluruh hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan bersama-sama amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mari kita lihat ada beberapa info aktivitas gereja Benayah ini. Ya, ini GKH News, berita Benayah. Dimulai dengan terima kasih untuk seluruh tim yang melayani. Ya, Bapak Yahweh memberkati saudara semuanya. Thank you ya. Terima kasih untuk WL yang baru ya. Kita akan terus dalam beberapa minggu ini menampilkan para calon-calon WL pemimpin ibadah yang telah dilatih, telah dipersiapkan ya. Jadi selain yang lama, supaya mereka juga punya pengalaman dalam pelayanan sesuai dengan kerinduan itu ya. Jadi terima mereka dan bersukacita dengan segala pelayanan mereka. Memang yang awal biasanya masih kaku-kaku ya, masih bingung-bingung, komentar terlalu panjang, takut tidak bisa kembali, tidak komentar rasanya kering. Ya begitulah pergumulan. Yang dibawa cuma senyum-senyum, lihat lucu. Nah, betul. Tapi kalau Anda ke depan baru Anda rasakan itu salib sangat berat. Ya, salib itu berat. Betul, Jack? Salib itu berat. Rasanya sepanjang minggu ini kayaknya kebahagiaan dia berkurang atau bertambah. Saya tidak tahu. Tapi ada isu bahwa dia di dalam mobil biasanya macet. Kayak saya lah, model ngomel-ngomel. Ya,
Tapi sekarang dia isi dengan nyanyi-nyanyi dulu, latihan dulu. Berarti dia sudah memperbaiki rohnya. Ya, puji Tuhan. Ya, memang lihat di depan sih ngomong enak, ngomong lancar ya, sana sini. Tapi giliran saudara baru tak. Kadang-kadang lihat, oh masakan itu kurang. Ya kita berikan, wah keberatan. Tapi giliran Anda masak baru tahu. Ya, karena bumbu bisa bertukar. Nah, karena itu kita harus bersyukur ada kesempatan yang diberikan. Ya, maju terus dalam pelayanan. Amin. Puji Tuhan. Ya. Berikutnya kita akan lihat, itu yang berikutnya. Angel tolong dari depan bisa. Ya, persembahan, semua persembahan saudara, ya Tuhan memberkati. Semua persembahan saudara, Tuhan memberkati. Nanti saudara bisa melihat persembahan-persembahan tersebut. Saudara, saya juga mengingatkan saudara bahwa dua hal sehubungan ibadah ini. Ketika diumumkan bahwa jangan terlambat, ada respon yang baik. Puji Tuhan. Saya bilang saya akan kunci pintu. Itu juga yang terakhir. Tapi lihat ada perubahan-perubahan. Rasanya hati saya jadi adem. Semua enak. Tapi hanya berlaku cuma 3 minggu. Sekali kita longgar dikit, mulai lagi saudara banyak yang terlambat. Itu saya nggak tahu saudara meniru para PKL di Tanah Abang atau yang di Jatinegara. Ya, Jokowi longgar dikit, mulai lagi. Jadi saya umumkan pada saudara, mari sesuatu kita mulai dengan baik, lanjutin terus. Ya, jadi jangan terlambat lagi. Saya perpanjangan waktu, mungkin sampai lebih kurang berapa minggu lagi. Sesudah itu kita mau tidak mau, ruangan ini akan kita lock, akan saya kunci. Berikan waktu cukup lama supaya saudara mulai latihan. Kalau langsung kan nggak baik. Orang kan tidak ada persiapan. Tapi kalau diberi waktu panjang itu bagus. Ya. Karena saya lihat 2-3 minggu ini mulai turun lagi nih. Semangat saudara datang lebih cepat, sudah mulai turun. Saya takutnya yang sudah ini keikut lagi begitu ya. Memang belajar jelek itu gampang sekali. Tapi untuk disiplin tidak gampang. Ayo. Oke, datang lebih cepat. Halo? Masih bahagia dengan begini? Ya, oke. Yang berikutnya dalam ibadah ini, jika